Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar market cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru soal market cryptocurrency. Oke, untuk hari ini kita bakalan bahas apa yang terjadi di Bitcoin, mengapa harganya meroket, lalu kira-kira penyebabnya apa, prediksi selanjutnya apa. Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Jadi kita langsung aja mulai. Sekarang seperti biasa kita mulai dulu dari CoinMarketCap. Nah, untuk hari ini secara global market cap crypto ada di angka 1,63 triliun atau naik sekitar 6,31% dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian Bitcoin sekarang berada di harga 38.997 dolar atau naik sekitar 9,47%. Sudah cukup lama kita nggak melihat angka seperti ini di Bitcoin. Maksudnya kenaikan yang cukup signifikan gitu sampai 10% di satu hari. Kemudian Ethereum ada di harga 2.498 atau naik sekitar 4%. Binance ada di 364 dolar atau naik 5%. Cardano 1,55 dolar atau naik 4%. Dogecoin 0,32 dolar atau naik 3%. XRP 0,8 dolar. Ini ada hal yang unik ya guys. Kenapa? Karena jarang sekali atau nggak sering kita menemukan kenaikan Bitcoin ini melampaui semua altcoin. Rata-rata altcoin di sini hanya 5%, 4%, 3%, sedangkan Bitcoin sendiri sampai 9,52%. Oke, kita langsung aja menuju ke chartnya. Oke, chart di sini. Kalau misalnya teman-teman yang sudah mengikuti saya dari beberapa hari yang lalu, harusnya teman-teman sudah tahu juga prediksi saya bahwa saya mengatakan di area sini teman-teman boleh untuk mencari peluang buy di sini ya. Karena di sini ada support yang sangat kuat dan saya bilang di sini tunggu konsolidasinya. Ketika sudah breakout dari konsolidasi, teman-teman boleh buy. Nah, teman-teman lihat dulu deh cuplikan video yang satu ini. Ini masih dalam masa koreksi. Bisa jadi nanti bentuknya seperti ini. Breakout sedikit, nanti tiba-tiba ke atas lagi. Nah teman-teman nggak usah bingung, cukup aja gambar trendline-nya di sebelah sini. Kalau sudah breakout, nah ini teman-teman boleh masuk. Sekarang, oke. Itu adalah tadi cuplikan video dari prediksi saya di beberapa hari yang lalu, dan ternyata memang kita mendapatkan hal seperti itu guys. Dan kalau misalnya teman-teman jeli, harusnya di sini teman-teman udah buy ya, dan harusnya teman-teman sudah lagi cuan sekarang. Jadi next step apa? Kalau misalnya teman-teman yang belum masuk, ya saran saya jangan masuk sekarang. Karena seperti biasanya, saya juga udah sering bilang, namanya harga itu tidak bergerak naik atau turun selamanya. Pasti selalu ada namanya koreksi. Kalau misalnya teman-teman yang pengen buy, tunggu saja ada pola continuation dulu, konsolidasi dulu seperti ini, flag lagi, baru teman-teman boleh masuk lagi. Takutnya kenapa? Takutnya nanti kalau misalnya teman-teman buy di sini, tahu-tahu ini adalah fake breakout. Fake breakout malah masuk ke bawah lagi, konsolidasi, malah ambruk ke bawah. Itu yang teman-teman nggak mau kalau teman-teman belinya di harga sekarang. Teman-teman beli sekarang itu risk and rewardnya itu nggak bagus sama sekali. Risknya terlalu besar, sedangkan rewardnya itu nggak terlalu gede gitu ya. Nah, selain secara teknikal, mungkin teman-teman juga udah tahu atau belum tahu bahwa Kakang Elon Musk ini berulah lagi guys. Katanya Elon Musk lay out when Tesla will begin accepting Bitcoin payment. Si Elon Musk ini kemarin respon tweetnya Cointelegraph mengenai dia Cointelegraph tweet bahwa ada "What we have seen with Bitcoin is price manipulation by one very powerful and influential individual." Maksudnya kita sedang melihat Bitcoin dimanipulasi harganya oleh seseorang yang mempunyai kekuatan dan pengaruh
oleh seseorang yang mempunyai kekuatan dan pengaruh yang sangat besar gitu ya. Dan itu adalah Elon Musk. Lalu kemudian Elon Musk membalas tweetnya, "This is inaccurate. Tesla only sold 10% of holding to confirm BTC could be liquidated easily without moving market. When there's confirmation of reasonable 50% clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transaction." Jadi kata Elon Musk, ini tidak akurat bahwa dia tidak setuju bahwa dia memanipulasi harga Bitcoin. Katanya Tesla hanya menjual 10% dari total Bitcoin yang mereka punya, hanya untuk mengetes likuidasi, apakah benar-benar liquid gitu ya Bitcoin. Kemudian dia juga bilang ketika ada konfirmasi bahwa nanti Bitcoin menggunakan 50% clean energy usage, nanti Tesla bakalan menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk mobilnya lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bingung, apa tuh bang clean energy? Nah, clean energy itu adalah sebuah tenaga atau sumber kekuatan yang bisa menghasilkan tenaga dan daya tanpa atau sedikit berpengaruh terhadap adanya permasalahan yang timbul di alam seperti efek rumah kaca. Jadi intinya ya clean energy itu energi terbarukan gitu ya, yang nggak merusak alam istilahnya, yang nggak merusak lingkungan gitu. Nah itu adalah clean energy singkatnya aja. Kemudian apalagi berita baiknya, di sini nanti ada upgrade besar-besaran untuk Bitcoin. Itu namanya ada Bitcoin Taproot. Upgrade get is 90% mandat. Jadi udah hampir selesai Bitcoin Taproot ini. Dan apa itu Taproot tuh? Di sini juga ada penjelasannya. Ada upgrade Taproot Bitcoin, transaksi Bitcoin makin amankah? Nah, di sini dijelaskan bahwa Taproot adalah kumpulan dari beberapa proposal peningkatan privasi kripto. Proposal itu dibuat untuk menambah efisiensi data yang dapat mengurangi tekanan biaya transaksi Bitcoin dari sisi penawaran. Sederhananya, Taproot merupakan soft fork yang bisa meningkatkan script Bitcoin untuk menaikkan kadar privasi dan memperbaiki faktor-faktor lain yang terkait dengan transaksi kompleks Bitcoin. Transaksi di jaringan Bitcoin dapat menggunakan berbagai fitur yang membuatnya lebih kompleks, merilis time lock, persyaratan multi-signature, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah beberapa fungsi-fungsi dari Taproot, dan ini adalah salah satu hal yang lagi ditunggu-tunggu oleh banyak sekali investor Bitcoin, karena ini bisa membuat Bitcoin lebih aman, lebih sedikit menaikkan privacy gitu ya, dan nanti juga lebih efisien. Kemudian juga menurunkan sedikit biaya transaksi dari Bitcoin. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat bullish menurut saya untuk Bitcoin juga. Itu secara fundamental. Dan secara teknikal ya teman-teman juga udah pasti tahu bahwa sekarang kita udah breakout dari trendline ini. Nah, apakah langsung lanjut ke atas? Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga kita konsolidasi dulu di sini. Kalau misalnya teman-teman masuk, tunggu aja konsolidasi, baru masuk. Jangan masuk sekarang guys. Kenapa? Risk and rewardnya itu nggak seberapa gitu ya. Teman-teman masuk sekarang misalnya nih. Kemudian di harga 43.000 sudah ada resistan besar-besaran. Jadi cuannya nggak seberapa gitu. Lebih baik teman-teman tunggu sedikit. Sampai ke area sini mungkin. Atau lebih baik lagi kalau retest di sini. Nah, baru teman-teman masuk deh. Gitu. Itu yang lebih aman gitu ya. Selalu kalau misalnya teman-teman mau masuk itu ya pertimbangkan resiko yang teman-teman ambil, pertimbangkan risk and rewardnya. Jangan semata-mata teman-teman lihat, wah lagi naik Bitcoin, beli. Jangan kayak gitu guys. Yang ada nanti teman-teman boncos, serius deh. Nah, untuk selanjutnya saya rasa Bitcoin, kalau misalnya Bitcoin bisa menahan harga di atas trendline ini, harusnya Bitcoin bakal lanjut ke arah sekitar 43 ribuan. Kalau misalnya breakout lagi, bisa ke sekitar 46 atau 47 ribu di sini. Cuman kita harus lihat dulu lah intinya apakah dia mampu sampai ke harga sekitar 43 ribuan. Di sini pun belum tentu bakal bisa breakout, bisa jadi di sini juga di reject. Nanti kita harus lihat lagi seperti apa, karena kita nggak bisa memprediksi sampai sejauh itu guys. Kita hanya bisa melihat misalnya dari pola yang tercipta. Misalnya dari kemarin nih,
kemarin kita lihat di sini, oh, bahwa dia lagi konsolidasi. Baru saya bisa bilang teman-teman kayaknya ini bakal bisa naik lagi karena dia ada muncul konsolidasi. Teman-teman boleh lihat di area sini untuk buy dan ketika sudah breakout, karena itu lebih aman gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain yang kemarin juga ada request, bang BNB bang Ethereum bang. Oke, kita lanjut ke BNB. BNB juga sama nih guys, sebenarnya polanya ya mirip-mirip aja. Sekarang kita juga lagi masa konsolidasi ya teman-teman. Di sini juga ada breakout. Ini juga sama, kalau misalnya teman-teman mau masuk jangan sekarang sih, tunggu ada konsolidasi dulu atau flag. Flag itu kalau misalnya teman-teman yang udah dari kemarin ngikutin saya sih harusnya ada tahu ya, namanya flag itu modelnya seperti apa. Saya kasih contoh lagi deh nih. Kalau flag itu seperti ini. Kalau bearish flag nih, nah ini kalau untuk yang bearish ya. Ini juga flag. Jadi flag itu adalah pola continuation guys. Jadi pola kelanjutan. Jadi teman-teman harus tunggu flag dulu baru boleh join masuk. Jangan masuk sekarang. Oke. Jadi untuk next target kalau misalnya BitMaidens terus naik, harusnya kita bisa melihat angka ya sekitaran sini lah guys, 470-an, 480-an atau bahkan sampai 500. Sekitar itu targetnya kalau misalnya tetap naik ya. Karena kita kan tahu sendiri kalau namanya altcoin itu semua tergantung lagi dari Bitcoin. Kalau Bitcoin turun ya mau sebagus apapun koin kalian bakalan kemungkinan besar ikut turun juga gitu ya. Kalau Bitcoin naik ya kita bakalan ikut naik altcoinnya. Ethereum juga kayaknya masih lagi mau retest ya, atau udah nih trennya di sini. Jadi untuk sekarang Ethereum belum ada menunjukkan momentum yang cukup kuat sih guys. Kalau menurut saya masih Ethereum jangan diapa-apain dulu deh. Kita tunggu dulu sebenarnya mau dibawa kemana Ethereum ini, karena di sini masih dalam masa sideways. Bisa jadi masih akan sideways dalam beberapa minggu ke depan. Kecuali kalau sudah breakout dari sini. Kita baru bisa cari posisi buy kalau misalnya ada retest. Kalau sekarang menurut saya ditinggalin dulu deh Ethereum. Karena di sini masih sideways banget. Belum ada pola yang jelas gitu ya. Karena kita nggak harus selalu bisa menebak pasar gitu guys. Karena memang kenapa kondisi pasar seperti ini, sideways ini agak sulit gitu ya. Karena tidak ada momentum ke satu arah. Jadi choppy banget di sini. Jadi teman-teman ya nggak usah maksa juga untuk bang Ethereum bakal naik turun nih. Ya kita tinggalin dulu lah ini karena kita nggak melihat pola yang jelas gitu. Kita nggak usah menerka-nerka. Jadi intinya kalau udah ada pola yang jelas baru kita kasih prediksi gitu ya. Oke, untuk video hari ini saya rasa sampai di sini dulu guys. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seperti biasa boleh di drop di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya ada baca, saya bisa jawab. Saya akan jawab atau saya akan buatkan videonya sekalian. Jadi semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.